Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Grand Swiss 2023 babak ketiga. Mengenai hasil-hasil di babak ketiga, kalian bisa kunjungi di chess.com ataupun di website resminya kawan. Sementara untuk hasil di kategori open ini banyak sekali partai berakhir miss kawan. Coba lihat, banyak sekali partai berakhir miss. Jadi rasanya untuk kategori open di babak ketiga tidak ada game yang menarik untuk bisa kita ulas. Kita akan lanjutkan untuk melihat permainannya Medina Aulewarda saja kawan di babak ketiga. Seperti apa gamenya? Langsung ke papan analisis tanpa ada clue kawan, tanpa ada petunjuk seperti apa permainan Medina. Tanda tanya kawan. Kali ini berhadapan dengan International Master asal Serbia Teodora Injac. Dan di sini putih mengawal dengan pion D4, Medina dengan pion D5. Ada pion C4 Queen's Gambit ditolak dengan pion E6, kuda F3, kuda F6, dan putih bermain dengan Catalan opening pion G3. Jalur utama dipilih oleh Medina dengan gajah E7. Selepas gajah G2, Medina langsung rokade dan kebanyakan rokade juga kawan. Tapi di sini kuda C3 terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan jalur utama rokade kawan sebagai bahan referensi untuk memperkaya variasi-variasi di setiap pembukaan. Yang menjadi ciri khas juga dari channel kami. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang bosan, tapi harap maklum kawan, berikan kesempatan juga bagi kawan-kawan yang baru mampir atau yang baru belajar. Jalur utama selepas rokade, hitam akan membuka Catalan dengan pion dipukul pion C4. Menteri akan coba rebut kembali pion hitam bergerak ke C2. Nah di sini pion A6 akan dimainkan kawan, dan pion A4 akan dilanjut oleh putih. Hentikan pergerakan pion B5. Nah bisa dilanjut dengan gajah D7. Akan direposisi ke diagonal terang tanpa membuka diagonal terang panjang ini kawan. Bentengnya bisa terancam. Selepas gajah ke C6 diikuti kuda nanti ke petak D7. Nah menteri caplok pion C4, gajah C6. Biasanya gajah gelap dikeluarkan ke G5 terlebih dahulu. Kalian serang menteri terlebih dahulu. Kalau bergerak ke petak-petak terang, serang lagi kawan di diagonal ini sampai menteri ini bergerak ke ruang gelap. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Segitu saja kawan, 5 langkah alternatif sudah cukup untuk memperkaya referensi kita di tahap-tahap pembukaan. Kuda C3 dipilih oleh putih, Medina membuka Catalan dengan pion dipukul pion C4. Kuda putih ke E5, buka diagonal terang, coba rebut kembali pion C4 ini kawan, dibalas dengan menteri ke D6. Kebanyakan kawan di sini kuda C6 ataupun pion C5 langsung. Yang paling banyak diambil oleh hitam di posisi ini. Tapi ada beberapa juga game yang memainkan menteri ke petak D6. Saya akan tunjukkan lagi jalur kuda C6 ini kawan. Memang terlihat korbankan pion di petak C6. Di sini gajah yang akan ambil kuda C6 terlebih dahulu, yang paling banyak diambil oleh putih. Selepas diambil balik oleh pion B, kuda ambil balik pion C6, garbu menteri, garbu gajah. Selepas menteri bergeser, kuda sikat gajah, ambil balik oleh menteri. Kita akan temui permainan gajah gelap versus gajah terang. Kalian berhasil merusak struktur pion hitam di sini kawan. Masih tanda tanya juga di posisi ini. Ya, kedua pemain masih mempunyai kesempatan, masih tahap pembukaan, apapun masih bisa terjadi kawan. Di sini menteri ke D6 oleh Medina, putih langsung rokade, dan menteri ke A6 coba geser untuk pertahankan pionnya terlebih dahulu. Pion A4 untuk hentikan laju pion B5 juga untuk dukungan bagi kuda mungkin. Di sini benteng D8 lanjut Medina coba pin pion yang di sini. Nah di sini kuda bergerak ke B5, ancam pion, coba ancam benteng garbu menteri kawan, diperkuat dengan kuda mundur ke E8. Langkah cantik dari Medina untuk mempertahankan diri. Tapi dengan pergerakan kuda yang mundur, ini membuat kuda ini pasif untuk bertahan sementara waktu, dan ada 5 perwira nongkrong di baris belakang, sedangkan kita sudah masuk ke langkah ke-10. Kuda putih ini cukup aktif posisinya, gajah terang pun sangat leluasa, dikuasai oleh gajah terang putih kawan. Kita lihat apa yang akan menjadi rencana dari Medina untuk bertahan sementara waktu. Menteri C2 ingin coba rebut pion untuk mengaktifkan para perwira secepat mungkin kawan sebelum ambil materi pion C4. Kuda D7 menantang pertukaran melanjutkan pengembangan. Ditolak menteri yang ambil pion C4. Medina bertukar kuda pukul kuda E5. Sepertinya Medina berhasil merusak struktur pion kawan. Bertumpuk di lajur E. Ini membuat ketidakseimbangan buah-buah di atas papan. 5 pion putih berhadapan dengan 4 pion hitam ke depannya. Gajah D7 coba pressure kuda B5. Diantisipasi dengan gajah E3 terlebih dahulu. Melanjutkan pengembangan. Awasi ruang gelap. Mempersempit ruang gerak menteri kawan.
Dan di sini Stockfish menyarankan dengan pion C6 untuk usir kuda. Kuda mundur ke petak D6 atau bergerak ke petak D6 menantang pertukaran menteri bisa dilakukan oleh hitam kawan. Tapi Medina memilih dengan langkah gajah C6 langsung menantang pertukaran gajah terang. Kalaupun langsung sikat kuda, bahayanya kawan, menteri ini terjebak. Ruang gelap, ruang terang, ruang gelap sudah dikuasai oleh putih. Mungkin kalian juga bisa korbankan kuda untuk ancam menteri di sini kawan, tapi masih sama saja kawan. Di sini putih akan tetap unggul. Kalian bisa caplok kuda, nanti diambil oleh menteri, ataupun juga pion ambil menteri langsung, kuda ambil menteri, pion ambil pion, ancam benteng. Benteng tidak mempunyai banyak ruang di sini kawan. Gajah meluncur, ancam benteng sekali lagi, nanti diikuti benteng meluncur dan pion bisa promosi. Ini akan membuat hitam terpaksa menyerahkan bentengnya kawan, diambil oleh gajah. Putih masih tetap bisa menang mudah. Oleh karena itu di sini tadi tidak memilih langsung sikat kuda, tapi pion C6 yang terkuat memilih gajah C6. Medina Aulewarda. Putih melewatkan langkah terkuat, memilih geser benteng FC1, berikan dukungan lebih bagi menterinya di lajur C. Yang terkuat langsung baku hantam di petak C6 untuk merusak struktur pion hitam kawan. Ambil menggunakan pion B yang terkuat. Kalau menggunakan menteri ya langsung diladeni pertukaran menteri. Hitam akan kehilangan satu pion di petak A7 dan pion ini juga rentan jatuh, nanti mengancam benteng, mengancam gajah. Ada pion yang cukup mengganggu kawan di petak E5 ini. Kalau tadi diambil menggunakan pion kawan, maka kuda bisa ke D6 menantang pertukaran menteri. Posisi pion-pion hitam rentan dapat direbut mudah oleh putih ke depannya. Tapi memilih dengan benteng FC1 dan Medina langsung bertukar gajah terang terlebih dahulu. Gajah pukul gajah G2, ambil balik oleh raja. Pion C6 sekarang untuk menghindari tekanan dari menteri, berbalik ancam kuda. Kuda lari ke D6 pertukaran menteri di petak C4. Kemudian kuda aktif kembali ke C7. Pion H4 lanjut putih. Pion H6 berikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah kejutan di baris belakang dalam permainan endgame kawan. Sekarang pion A5 di sini kawan. Yang jelas mungkin kalian setuju kalau kuda ini lari kawan ke pusat ke petak D5 untuk coba ancam gajah gelap. Sebagai pemain pos ronda, kalian sudah bisa menggambar langkah kuda ke D5 merupakan pilihan terbaik bagi hitam. Medina memilih kudanya ke petak A6. Inilah langkah menurut admin agak sedikit aneh. Entah mau kemana kuda ini berikutnya kawan. Kesini ya mungkin dicaplok oleh gajah. Kalau putih ingin bermain dengan kudanya nanti ke depan. Kesini mau kemana lagi kawan nanti ke depannya. Di sini putih respon dengan benteng D1 menantang pertukaran, ditolak benteng diangkat naik ke petak D5. Jika terjadi pertukaran benteng yang merupakan opsi terkuat kawan, menurut Stockfish diambil balik menggunakan pion E. Tapi tidak melakukan baku hantam, memilih dengan kuda ke D6 untuk coba menawarkan pertukaran kawan di sini, atau kuda sedang mengincar pion B7 melepaskan pion E5. Medina memilih benteng ambil pion E5, pilihan terkuat versi Stockfish kawan. Tapi kuda ambil pion B7, rusak sudah struktur pion Medina di sisi menteri terpisah. Tapi masih cukup bisa mengimbangi pergerakan pion putih nanti kawan di lajur B. Kalaupun kalian ingin mempertahankan posisi pion kalian agar tidak rusak, dengan sikat kuda sekarang diambil oleh pion. Nah, pion ini bisa direbut kawan. Terlebih dahulu di sini benteng D8, benteng pukul benteng, ambil balik oleh pion E, kalian kehilangan pion A7 kawan. Tapi masih tanda tanya juga, putih diuntungkan dengan kekuatan gajah gelapnya kawan, dimana diagonal gelap juga sudah banyak terbuka kawan. Mungkin di sini ada benteng D1 diikuti pion E4, benteng E6 coba rebut pion, pion didorong maju ke E3. Masih tanda tanya, kedua pemain masih berpeluang untuk membuat kesalahan-kesalahan agar terjadi menang kalah. Tapi jika dengan langkah presisi rasanya kok bisa berakhir miss. Medina memilih benteng ambil pion E5, kuda ambil pion B7. Di sini benteng B5 lanjut Medina, serang kuda, serang pion di sini. Benteng diangkat naik ke petak D7 serang gajah, gajah ke F6 lanjut Medina. Benteng C1 serang pion di sini kawan. Benteng ambil pion B2 coba ingin rebut pion yang di sini, dan putih tidak terburu-buru untuk coba rebut pion ini. Kuda bergerak ke D6 untuk coba dukung benteng untuk coba rebut pion yang di sini juga kawan. Kenapa tidak langsung ambil pion ini saja? Nanti kan benteng bisa ditumpuk ataupun dengan posisi ancam kuda.
kuda lari kawan ke petak B4 ancam benteng. Kalau benteng ditumpuk kawan, di sini kuda bisa ke D5, tidak memberikan kesempatan benteng putih untuk coba ambil pion F7-nya, terlalu cepat. Atau di sini tadi kawan, saat ada serangan benteng ini bergerak naik ke petak D7, pilihan terkuatnya adalah raja bergeser ke F8 saja tanpa perlu membuka, karena tadi sudah kita lihat kuda bergerak untuk incar pion F7. Lanjut ke langkah-langkah yang tadi kawan, benteng ambil pion B2, kuda ke D6. Di sini dilanjut pion didorong maju oleh Medina, kuda ke E4 ancam gajah, ancam pion yang di sini gajah mundur ke D8, kuda ambil pion C5, kuda pukul kuda ambil balik oleh benteng. Kemudian ada pion A6 untuk menghindari ancaman di sini kawan. Kemudian benteng menantang pertukaran petak D2. Di sini kawan, yang terkuat mundur langsung ke petak B8. Tapi Medina menantang pertukaran benteng kawan untuk mendapatkan pion yang di sini langkah blunder diladeni juga oleh putih kawan. Sama-sama mempunyai pion bebas. Cuma masalahnya kawan, di sini pion A6 kalau diambil oleh benteng kawan, gajah jatuh, putih bisa menang mudah. Gajah bergerak ke A5 ancam benteng, benteng bergerak ke D6 lindungi pionnya kawan. Di sini Medina dorong pion B4, putih juga dorong pion A7. Nah, kalau benteng ini naik ke baris ke-7 kemudian bergeser ke lajur B, kejar pion hitam ataupun skak nanti di petak B7, bahaya kawan. Posisi Medina sudah dalam posisi lampu merah, tanda bahaya. Pion B3, benteng D7, pion B2, benteng B7, gajah C3, dan raja bergerak ke F3. Tadi pilihan terkuatnya adalah benteng ke petak B8 skak kawan. Setelah raja ini bergerak ke petak H7, kalau benteng pukul benteng kawan, di sini pion juga bisa promosi, tak ada masalah. Kalian sekarang geser benteng ini juga, pion juga siap dipromosikan. Hitam kehilangan benteng tadi, tapi memilih dengan raja bergerak ke F3 terlebih dahulu, raja hitam ke H7, raja putih E4, benteng D8 sekarang. Dan di sini benteng B8 masih pilihan terkuat kawan, memilih dengan pion F4, pion F5 skak, raja ke F3 lagi, pion H5, benteng B8 sekarang, raja naik ke G6. Kalau benteng pukul benteng, pion bisa promosi, juga bisa diikuti pion putih promosi juga. Raja G2 terlebih dahulu. Di sini ada gajah bergerak ke F6, benteng pukul benteng, sikat balik oleh gajah, pion putih promosi, pion hitam promosi. Tapi sayangnya Medina kehilangan gajah kawan. Beberapa langkah berikutnya Medina menyerah di langkah ke-46 skak. Pion ini jatuh di langkah berikutnya, mau bergerak kemana lagi kawan, dengan tempo skak pula. Dan nanti putih masih bisa mempertahankan pionnya di sini. Anggap contoh bergerak ke petak F7 di sini kawan. Ya, menteri ambil pion H5 skak. Pion ini masih aman kawan. Memang masih jauh dari ancaman skak mat, tapi sudah jelas, sudah kalah satu perwira, ya logisnya kita menyerah saja. Oke, itulah kawan permainan dari Medina di babak ketiga video Grand Swiss kategori Women. Medina kembali mengalami kekalahan di game ketiganya. Oke, tetap semangat terus bagi Medina. Semoga saja di game-game berikutnya bisa memetik kemenangan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.